Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Rizky Alia Rahman dengan NIM 124430110 dari kelompok 4B PTB MRA. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai simulasi modul dioda. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dioda. Oke, langsung saja kita cari komponennya. Di sini ada Vsin sebagai sumber tegangan, lalu kita tambahkan resistor di sini, lalu kita tambahkan dioda silikon. Dioda germanium, dioda Zener. Langsung kita susun aja di sini. Lalu kita hubungkan. Lalu kita tambahkan ground di sini. Lalu kita tambahkan osiloskop di sini, lalu terminal B kita hubungkan ke sini, terminal A kita hubungkan ke sini, lalu ke sini kita ubah di sini 12, di sini frekuensinya 300. Klik OK. Lalu di sini resistor 150K, lalu klik run. Nah, jadi ini untuk tampilan sinyal di osiloskopnya. Lalu kita bisa invert. Nah, tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini ya. Nah, lalu kita akan mengetahui dari tegangan breakdown atau tegangan cut-in dari ketiga dioda silikon, Zener, dan germanium. Tapi sebelumnya untuk rangkaian ini yang menggunakan osiloskop, kita salin dulu ya. Kita salin, lalu kita paste, satu lagi, oke, kita paste. Nah, ini kita ganti ya, kita ganti ke masing-masing dioda yang tadi kita dapat. Dan ini kan silikon udah kita pakai Zener di sini. Kita hubungkan ke sini, kita hubungkan ke sini. Lalu kita ganti di sini
germanium kita hubungkan ke sini, lalu kita hubungkan ke sini, lalu kita hubungkan ke sini, seperti itu ya. Lalu pas sudah jadi, kita mencari tegangan cut in dulu. Tegangan cut in-nya pertama kita ke generator, ke DC sini. Nah, DC kita masing-masing pakai DC di sini. Nah, lalu selanjutnya kita pasang masing-masing diodanya di sini, lalu di sini. Nah, lalu selanjutnya kita pasang ground di tiap rangkaiannya di sini, lalu di sini dan di sini. Nah, lalu kita hubungkan aja, ini hubungkan. Lalu kita di sini hubungkan, kita hubungkan aja. Hubungkan di sini. Oke, kita hubungkan di sini. Ini kita hubungkan di sini dan di sini. Nah, lalu kita pasang current. Nah, kita pasang current di sini. Ini current. Lalu pasang current di sini. Lalu kita setting di DC-nya itu manual edit. Kita ganti 0 jadi X, lalu tekan OK. Lalu kita melakukan hal yang sama untuk dioda-dioda lain. Oke, nah kalau sudah, nanti kita tambahkan DC switch-nya. Sini satu, di sini satu, dan di sini satu. Nah, lalu kita drag aja current-nya tadi sini, lalu tekan spasi, lalu kita juga melakukan hal sama, tekan spasi, lalu yang ini juga sama. Oke, kita lihat di sini untuk yang dioda silikon itu mengalami tegangan cut in sebesar 0,7 volt. 0,7 volt dia itu menanjak ke atas, menandakan dia itu mengalami tegangan cut in. Lalu selanjutnya untuk dioda Zener itu mengalami tegangan cut in berkisar 0,7 hingga 0,8 volt, mengalami tegangan cut in. Lalu selanjutnya itu ada dioda germanium, dia mengalami tegangan cut in, mengalami lonjakan itu sebesar 0,2 hingga 0,3 volt. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, itu untuk tegangan cut in. Sekarang kita untuk tegangan breakdown. Breakdown itu hampir sama, cuman agak sedikit beda. Oke, kita di sini pasang DC lagi ya, pasang DC lagi, pasang DC lagi, pasang
pasang DC lagi, lalu kita pasang lagi untuk masing-masing dioda. Cuman gitu sekarang dibalik ya. Nah, lanjut ke germanium. Germanium. Nah, sudah tambahkan ground. Ground di sini, ground di sini, dan ground di sini. Lalu kita hubungkan, kita wiring semua, Nah, lalu kita pasang juga currentnya, pasang di sini, pasang di sini, pasang di sini. Lalu kita setting, di sini manual edit X capital, oke. Lalu ini juga sama, klik oke. Manual edit, ganti X jadi oke. Lalu kita pasang lagi di switch-nya. Lalu kita drag aja. Jadi kita udah ini ya, kita udah edit. Nah, kita drag aja, kita drag space, kita drag space, kita drag, lalu kita space. Nah, untuk tegangan breakdown, 3 kurva ini dia itu belum sepenuhnya memenuhi memperlihatkan tegangan breakdownnya gitu. Jadi kita harus edit ya, kita harus edit grafiknya biar kita bisa lihat tegangan breakdown dari masing-masing dioda. Oke, di sini kita stop value-nya sampai 1100, klik OK, lalu klik space lagi. Nah, kita lihat di sini, kalau misalnya dioda silikon itu memiliki tegangan breakdown sampai 1000 volt. Nah, kita lihat nih di kurva nih, di grafik. Nah, ternyata itu mengalami tegangan breakdown sebesar 1000 volt. Jadi memang sesuai gitu. Lalu untuk dioda, lalu kita edit ya. Untuk dioda Zener, itu kita edit 100 volt. Nah,
Coba, nah kita lihat di sini yaitu mengalami tegangan breakdown sekitar 83 volt ya, dan ini sesuai karena Zener itu memiliki tegangan breakdown sekitar 91 volt, dan ini karena mendekati jadi sesuai. Lalu selanjutnya ada germanium, kita edit dulu. Nah, total minimnya 100, lalu klik OK, lalu space. Nah, kita lihat di sini itu memiliki tegangan breakdown sekitar 20 hingga 25, berarti di tengah-tengahnya sekitar 23 ya, 23,5 seperti itu. 23,5 kali tegangan breakdownnya, jadi paling kecil di antara dioda-dioda lain, seperti itu. Nah, ini untuk karakteristik dioda. Nah, sekarang kita akan beralih ke percobaan kedua. Nah, percobaan kedua itu kita hapus dulu. Nah, kita tambahkan di sini kapasitor polar, lalu ada trafo. Oke, kita susun aja di sini. Fungsinya di sini kita taruh tengah-tengah, kita hubungkan di sini, kita hubungkan ke sini. Lalu kita tambahkan kapasitor, menambahkan diodanya. Coba kita dioda silikon. Dioda silikon di sini, lalu kapasitor polar di sini. Ya, di sini, lalu kita rotate aja. Kita rotate, lalu kita hubungkan di sini, lalu kita tambahkan resistor. Lalu kita tambahkan ground di sini, tambahkan ground up. Nah, lalu kita tambahkan osiloskopnya di sini. Lalu ini untuk terminal B itu di sini, terminal A itu di sini.
kita atur di sini 220, di sini 50. Oke. Lalu di sini untuk 10 nya kecil, 10 mikrofarad. Oke. Dan ini 150. Lalu kita run aja. Nah, ini dia untuk hasilnya. Untuk hasilnya kita perkecil. Kita perkecil, lalu di sini kan ini tuh tegangan sinus ya, terus ini tegangan yang udah melewati diodanya. Ini tegangan asli sinus yang asli dari sebelum melewati trafo. Lalu kita menggunakan kursor ya di sini. Nah, ini merupakan hasilnya. Ini untuk puncaknya nilainya segini. Lalu untuk lembahnya segini. Nanti bakal ada di perhitungan pada laporan praktikum ya. Dan ini adalah untuk nilai-nilainya seperti itu. Nah, lalu kita ke rangkaian yang lain. Ada satu lagi rangkaiannya, yaitu kita mengganti kita tambahkan dioda di sini. Kita tambahkan dioda di sini. Tambahkan dioda lagi. Pokoknya kalau misalnya kapasitansinya konstan, resistornya itu berubah. Tapi kalau misalnya resistornya konstan, nilai kapasitansinya berubah. Oke, sekali lagi. Kalau misalnya nilai kapasitansinya konstan, resistor berubah. Kalau resistornya itu konstan, nilai kapasitansinya pada kapasitor itu berubah. Oke. Lalu kita kasih contoh ke di sini ya. Kita tambahkan resistor lagi di sini. Lalu kita hubungkan ke sini. Lalu kita hubungkan yang ini ke sini, ini ke sini, seperti itu. Lalu kita run, dan hasilnya jadi seperti itu gitu. Baik, sekian dulu untuk modul dioda pada hari ini. Akan dilanjut ke modul DJT dan modul MOSFET. Terima kasih.